Kami sambut firman-Mu Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kami menjelaskan, mewahyukan semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom. Selamat hari Natal, sebelum hari Natal. Saya dapat posternya luar biasa, Light, Hope, and Wonder, betul ya temanya ya, Light, Hope, and Wonder. Nah, seringkali di dalam musim Natal kayak gini kita mendengar firman menjelma jadi manusia. Itu mungkin frasa yang kita dengar berkali-kali. Tapi kemudian kita nggak sadar itu artinya apa, terus kemudian bawa hidupan apa dalam hidup kita ya. Kita baca ya, coba ya. Kejadian 1 ya, saya bacain dulu ya, ayat 1 sampai ayat 4. Kejadian 1 ayat 1 sampai 4. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit, ini dari satu ayat ini aja udah keren banget. Pada awalnya tuh Tuhan menciptakan waktu, Tuhan menciptakan ruang dan benda. Pada mulanya berarti Tuhan ciptakan waktu. Terjadilah kronos. Tuhan kasih kita waktu, kita terjebak di dalam waktu itu. Kita nggak bisa kemana-mana. Tuhan bergerak di luar kronosnya manusia, di dalam kairos namanya. Jadi Tuhan makanya di firman Tuhan dikatakan dia mendahului kita, dia sudah ada di depan kita dan dia ada di hari ini. Dia maha hadir. Kita terjebak dalam waktu, 1 hari 24 jam, 1 tahun 365 hari. Bahkan firman Tuhan udah kasih tahu masa tugas kita di bumi ini, mentok-mentoknya 70 kalau kuat 80. Lebih daripada itu bonus. Dan bahkan yang sudah selesai masa tugasnya dipanggil pulang sama Tuhan. Jangan stres ngeliatin saya itu ayat Alkitab lagi. Mazmur 90 ayat 10. Ajari aku menghitung hari-hariku sedemikian supaya aku bertindak bijaksana. Jadi pada mulanya Tuhan menciptakan waktu. Terus dikatakan Tuhan menciptakan yang namanya langit dan bumi, ruang dan benda. Tuhan udah kasih semuanya sama manusia. Kemudian bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Terus kemudian berfirmanlah Allah. Tuhan udah bentuk bumi ya. Tuhan kasih kita waktu, Tuhan kasih kita ruang. Di dalam bumi ini, Tuhan kemudian memberikan sebuah wadah supaya manusia hidup di dalamnya. Dan pada pertama kali yang diciptakan sama dia setelah bumi itu ada, dia katakan, jadilah terang. Gak ada yang lain. Dan dia ciptakan terang itu dari firman. Makanya di Yohanes dikatakan firman dan terang hadir di dalam dunia. Yesus. Karena dua-duanya korelasi yang gak bisa dipisahkan. Pada mulanya dia ciptakan lewat firman-Nya terjadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan terang itu dari gelap. Dari ayat ini aja kita sudah bisa melihat bahwa bukan sekedar wadahnya saja terang, tetapi segala sesuatu yang berhubungan sama mulut, telinga, sama mata, semuanya orientasinya terang. Pertama kali yang diucapkan, kata pertama, jadilah terang. Berarti apa? Pendengaran pertama Allah di dalam proses kreasi, kata jadilah terang. Makanya iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Allah melihat bahwa terang itu baik, dipisahkan terang itu dari gelap. Penglihatan pertama Allah di dalam proses kreasi yang didokumentasikan di Alkitab, terang. Makanya firman Tuhan kasih tahu di 2 Petrus 2 ayat 7-8, pintu gerbang hati adalah mata sama telinga. Kalau engkau orang yang benar dan engkau tidak menjaga penglihatan dan pendengaran, jiwamu yang benar itu tersiksa. Itu semuanya mengacu kepada rancangan awalnya Tuhan. Nah kita tahu habis itu manusia jatuh dalam dosa, manusia kemudian terpisah dari hadirat Tuhan, arti kematian adalah terpisah dari hadirat Tuhan, dan akhirnya manusia memang masih hidup secara fisik, namun roh terpisah dari tubuh. Itu juga dua fase kematian yang Yesus lewati di kayu salib. Makanya pertama kali yang dia terjadi sama dia dipisahkan dari hadirat Bapa. Ya, dia katakan, why have you forsaken me? Kenapa engkau meninggalkan aku? Maksudnya, seumur-umur gak pernah terpisah. Itu maksudnya adalah, semua yang terjadi di Firdaus ditebus sama dia. Supaya hari ini kita dikembalikan ke dalam fungsi asalnya. Dan hari ini Roh Kudus gak pernah ninggalin kita walaupun kita buat salah, karena ditebus sama dia di kayu salib. Makanya hematohidrosis, proses ketika peluh bercampur darah di Getsemani, itu adalah proses stres yang paling akut ketika dia tahu sebentar lagi dia akan dipisahkan dari hadirat Bapa. Baru dia mati secara fisik, dan itu juga menebus kematian yang namanya tubuh terpisah dari roh. Dan hari ini orang Kristen gak bisa yang namanya, atau tidak bisa mengalami yang namanya kematian yang sesungguhnya. Betul, kita menutupkan mata di bumi ini, tapi di detik yang sama kita bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Kematian tidak berkuasa atas orang percaya, karena Yesus lakukan di kayu salib. Jadi dua fase kematian ditebus di kayu salib. Terpisah dari hadirat Bapa supaya saudara sama saya tidak pernah terpisah lagi. Yang kedua, proses kematian tidak akan pernah terjadi, karena kematian kembali ditaruh dalam posisi awal. Kematian tidak berkuasa atas manusia. Kan unik, di awal itu kematian ada, tapi kematian gak bisa membunuh manusia. Makanya Tuhan bilang jangan makan buah itu. If you kamu makan itu, kamu akan mengaktifkan kematian.
You will surely die. Itu artinya kamu akan memberikan kuasa kepada kematian, sehingga kematian yang tadinya tidak ada kuasanya, karena ada dosa, kuasa daripada dosa akan mengaktifkan kematian. Kematian membunuh manusia. Itu yang terjadi. Nah, itu semuanya ditebus di salib. Nah, ketika itu terjadi, ribuan tahun manusia hidup di dalam kegelapan. Ribuan tahun tidak ada penebus. Ribuan tahun manusia melakukan prosesi demi prosesi. Dan hadirat Tuhan hanya datang secara berkala. Yang pertama kali memang hadirnya mulai di mezbah. Ketika manusia melakukan pengorbanan. Kemudian tiba-tiba Tuhan bilang begini, yuk sekarang buat kemah. Supaya hadiratku bisa datang secara berkala di hari pendamaian ketika imam besar masuk ke dalam ruang maha kudus. Terjadi yang namanya Atonement Day, hari pendamaian sekali setahun, di mana dosa manusia bukan dihapus tapi ditutup. Di situ di atas tabut perjanjian hadiratnya Tuhan, berkala tapi. Ketika ada darah anak domba dicurahkan gitu ya, di atas tabut perjanjian turun hadirat Tuhan. That's it. Secara berkala. Tiba-tiba Yohanes, murid yang paling dekat dengan Yesus, dia menuliskan Injilnya yang bukan sinoptik, yang bukan serupa seperti Matius, Markus, dan Lukas. Dia mulai dengan kalimat pertama, pada mulanya adalah firman. Itu ternyata sebuah pewahyuan yang terjadi sebelum Kejadian 1 ayat 1. Itu juga menunjukkan kepada apa yang Yesaya katakan, yang sering kali kita nyanyikan lagunya Yesaya 9 ayat 6. Anak itu dilahirkan, putra itu diberikan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi Yesaya lagi kasih tahu sama kita begini, anaknya dilahirkan betul, tapi kehidupan si anak itu atau Yesus tidak dimulai dari saat dia kelahiran. Putra itu diberikan, putranya udah ada. Dipertajam sama Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman menjelma jadi manusia. Itulah Yesus. Coba kita baca sama-sama. Yohanes 1 ayat 9 dan kemudian ayat 14 mengatakan begini, ayat 9 mengatakan begini, Yohanes 1. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Terang yang sesungguhnya ya, bukan terang yang lain. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Oke. Wadah pertama kali terang diciptakan lewat firman. Korelasinya selalu begitu, ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saat itu betul, diam di antara kita. Live among us. Tuhan yang tadinya nggak kelihatan sekarang bisa dipegang. Tuhan yang tadinya nggak kelihatan sekarang bisa berkomunikasi langsung dan orang bisa lihat wujudnya Yesus. The word became flesh, jadi daging. Itu bahasa Inggrisnya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, urutannya gitu dulu ya. Pertama kali wadahnya diciptakan, terang, diciptakan lewat firman. Manusia jatuh dalam dosa, semua proses kreasi terdistorsi sama iblis, gak bisa digagalkan. Manusia hidup dalam kegelapan, kemudian mulai terjadi nubuatan demi nubuatan, ada 300 lebih nubuatan tentang Yesus yang digenapi sama satu pribadi namanya Yesus. 300-an nubuatan di mana? Perjanjian Lama. Pertama kali nubuatannya di mana? Kejadian 3 ayat 15. Keturunan daripada wanita ini akan meremukkan kepalamu. Tuhan sendiri katakan itu kepada si iblis. Kemudian mulai terjadi semua nubuatan-nubuatan yang sungguh-sungguh indah. Ada metafor, ada gambaran, ada simbol, ada bayangan, semuanya terjadi. Salah satu contoh misalnya, Abraham sama Ishak. Itu kita baca Kejadian 22, terus kita baca Keluaran 12, merinding kita. Kejadian 22, contoh. Ishak dikorbankan, di mana? Tanah Moria. Di hari yang ketiga, Abraham melayangkan pandangannya kepada tempat anaknya akan dikorbankan. Kayu yang dibawa untuk mengorbankan dia diberikan kepada Ishak, yang pikul siapa? Ishak. Ketika belati itu dipegang sama bapaknya dan dia akan korbankan anaknya, prosesi itu diberhentikan sama kerajaan sorga. Diganti apa? Anak domba jantan atau domba jantan diberikan. Ribuan tahun setelah itu, di tanah Moria, di salah satu gugusan bukit yang namanya Golgota, sama tanahnya, tanah Moria. Anak domba Allah dikorbankan di situ. Dan prosesi itu tidak pernah diberhentikan sama sorga. Dan apa yang terjadi? Ishak memikul kayunya, Yesus memikul kayunya. Itu gambaran udah. Terus masuk ke Keluaran 12. Setelah tulah ke-9, kegelapan meliputi yang namanya Mesir. Orang gak bisa lihat selama 3 hari. Masuk ke dalam tulah yang ke-10. Paskah pertama diucapkan di firman Tuhan. Anak sulung ada di dalam rumah. Supaya anak sulungnya diselamatkan, gimana caranya? Darah anak domba dicurahkan. Terus harus dibubuhi di pintu-pintu bangsa Israel. Gimana caranya? 2 sisi dan ambang atas. Lambangnya apa? Salib.
Dan itu adalah Paskah pertama. The first Passover, passing over. Malaikat mautnya passing over lewat Pesak. Lambang apa? Kayu salib. Terus Ibrani bilang apa? Kan yang diselamatkan anak sulung. Ibrani bilang apa? Ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita disebut anak sulung. Jadi darahnya yang tercurah di kayu salib. Ribuan tahun setelah itu, ada yang namanya darah anak domba Allah tercurah. Untuk apa? Menyelamatkan saudara sama saya. Itu semuanya udah ditulis di situ. Kemudian dipertajam lagi sama Yesaya dan seterusnya dan seterusnya. Itu udah dikasih tahu, dibentangkan di perjanjian lama. Dan waktu dia tulis, Yesaya tulis pertama kali kata Immanuel keluar di Yesaya 7 ayat 14. Ketika diberikan kepada Raja Ahaz yang ditawarkan bantuan penyertaan Tuhan, ditolak sama dia. Yesaya 9 ayat 6 yang tadi kita bahas, lagu yang sering kali kita nyanyikan. Anak itu dilahirkan, putra itu diberikan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kemudian identitasnya diberitahu, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu juga ada urutannya. Itu nggak sembarangan ditulis sama Yesaya. Yesaya juga pasti waktu nulis juga bingung sih pastinya, karena dia jaraknya 700 tahun kok sebelum Yesus lahir. Jadi waktu dia tulis juga pasti ada kebingungan. Ini apa ya maksudnya ya? Dikasih nubuatan sama kerajaan sorga. Dan setelah itu, Yohanes, murid yang paling dekat sama Yesus, yang selalu terima pewahyuannya, dia tulis gospelnya, bukunya dengan sungguh luar biasa. Dia kasih tahu terang itu hadir. Firman tinggal di tengah-tengah manusia. Kemudian firman itu mati di kayu salib, bangkit di hari yang ketiga, dan terjadilah prosesi yang namanya kenaikan, Ascension Day. Ketika dia naik, firman itu bukan tinggal di tengah-tengah manusia lagi. Firman itu tinggal di dalam setiap kita hari ini. Dan waktu dia naik ke sorga, kemaha hadiran Tuhan terjadi di dalam setiap hidup manusia. Dulu waktu saya jelasin sama anak-anak saya kalau jelasin sama mereka tentang firman Tuhan kan dramatis banget gitu ya, pas mereka masih kecil. Guys, you know what? Waktu Jesus went up to heaven, you know, waktu dia naik ke surga, dia jadi omnipresence, you know, dia jadi maha hadir. Dua-dua anak saya begini, wow, he's a superhero, yes. Kamu ngerti gak maksudnya? No. Tapi karena saya ngomongnya seru, dia jadi seru, wow. Karena bagi saya itu seru banget sih. Dan hari itu, hari ketika dia naik, ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Hari ini firman tinggal di dalam kita. Ada satu ayat yang sungguh dahsyat, ditulis sama Paulus, karena Paulus ini memang sangat-sangat vulgar kalau bahas firman gitu ya. Dia tulis di 1 Korintus 1, ayat yang kelima mengatakan begini. 1 Korintus 1, ayat yang kelima, firman Tuhan katakan begini. Sebab di dalam dia, kamu telah menjadi kaya. Terang itu terbit, terang itu diberikan, kemudian firman menjelma jadi manusia, kemudian sekarang hari ini terang itu diberikan masuk ke dalam sini, firman tinggal di dalam sini, Yesus tinggal di dalam sini. Kemudian dikatakan sebab di dalam dia kamu menjadi kaya dalam segala hal. Oke? Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Oke, simak ini baik-baik. Kaya itu di dalam bahasa Yunani yang sangat-sangat detail sekali. Bahasa Yunani itu detail sekali. Itu artinya adalah plutizo. Oke? Plutizo itu adalah kata bahasa Indonesia yang kita kenal namanya plutokrat. Plutokrat itu artinya adalah orang yang membawa atau menjadi dampak hidupnya dengan kekayaannya dia. Itu plutokrat. Ya di dalam dunia dia menjadi dampak dengan kekayaannya dia. Kekayaan dunia adalah harta, jabatan, status, ketenaran, uang. Itu arti plutokrat. Nah firman Tuhan tidak mengacu kepada itu, dikatakan engkau adalah plutokrat, engkau adalah orang yang sangat kaya yang berdampak hidupnya karena dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan. Segala macam perkataan itu adalah logos. Logos adalah firman yang tinggal di dalam kita. Kemudian kata pengetahuan itu artinya gnosis, itu artinya firman yang kita ngerti. Jadi bukan sekedar hanya baca, dengar firman aja. Firman patut kita ngerti dan kalau ngerti, lakukan. Dan firman Tuhan saya udah katakan berkali-kali itu mengandung paradoks, artinya bertolak belakang sama logika manusia. Firman Tuhan bertolak belakang dengan logika manusia, salah satu contohnya, yuk memberi hormat, mendahului dalam memberi hormat kepada orang yang bersalah sama kita. Saling mengasihi seperti Kristus mengasihi saya. Itu bertolak belakang sama yang namanya nilai dunia. Paradoks. Jadi kita ini
Karena terang Tuhan terbit di sini, karena firman sekarang tinggal di sini, kita disebut orang yang sangat kaya. Dan kita adalah orang yang sangat kaya, orang yang berdampak jika kita ngerti firman Tuhan. Sebaliknya terjadi ketika kita menjadi orang yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat, tapi hidupnya gitu-gitu aja, gak pernah mau baca, mau dengar, mau mengerti firman. Akhirnya kita adalah orang kaya yang tidak sadar bahwa kita kaya, dan kita tidak sadar bahwa hidup kita bisa berdampak. Makanya percuma yang adanya terang, yang harusnya bisa membawa yang namanya hope, pengharapan, hidupnya akhirnya tidak pernah berdampak, gak pernah memberikan apa kesan kepada orang di sekitar kita bahwa itulah kehidupan Kristus yang sebenarnya. Ingat, banyak orang gak akan pernah bisa baca Alkitab, atau mau baca Alkitab. Tapi mereka nggak bisa punya pilihan karena mereka bisa baca Alkitab dalam kehidupan kita sehari-hari. Lewat tindakan dan perkataan kita. Sehingga mereka akan tercengang-cengang dan mereka akan katakan, siapa sih Tuhanmu? Itu sebabnya kalau kita mengerti ini, firman Tuhan juga membawa kita kepada sebuah pengertian yang sungguh dahsyat. Ya. Karena harusnya kita paham juga, ketika tadi ayat 14 mengatakan firman itu diam di antara kita. Diam itu adalah kata skino. Skino. Skino itu berarti tinggal. Tadinya di tengah-tengah mereka. Yesus tinggal di tengah-tengah manusia. Sekarang Yesus tinggal di dalam kita, toh? Kemah artinya. Skino itu artinya kemah. Mengacu kepada apa? Hadirat Tuhan yang hadir di kemah tabernakel Musa pada awalnya. Yang secara berkala hadir di situ. Hari ini dia datang permanen tinggal di sini. Makanya menggelitik hati saya kalau ada orang doa syafaat bilang begini, Tuhan, jangan tinggalkan kami Tuhan. Pernah dengar orang doa begitu? Sedih saya. Saya dalam hati gini, kalau saya jadi Tuhannya baper banget sih kamu. Gitu. Tuhan Roh Kudus tidak pernah ninggalin kita. Sedetik pun dia gak pernah ninggalin kita. Kecuali kita ninggalin dia. Tapi saya buat salah Pak kemarin. Saya jatuh dalam dosa, dia gak pernah ninggalin. Itu Roh Kudus, itu meterai keselamatan namanya. Semua kita juga setiap hari pasti ada dosanya. Sengaja atau tidak sengaja. Tetap aja Roh Kudusnya ada di dalam kita, terus ngingetin kita. Nah sekarang tugas kita adalah kita mau kasih makan rohnya sama jiwa kita ini apaan. Kalau kita kasih makanannya yang kita masukin lewat pintu gerbangnya di mata sama telinganya adalah yang lain selain firman Tuhan. Ya lama-kelamaan yang namanya kehidupan rohaninya gak pernah kuat. Itu aja. Yang kita kasih makan itu akan jadi kuat. Jadi terserah kita mau ngapain gitu loh. Nah di kitab Hagai yang sungguh dahsyat sebenarnya udah dikasih tahu begini nih. Supaya kita ngerti nih, kehidupan kita tuh seperti apa. Kitab Hagai pasal yang kedua ayat 9 mengatakan begini. Hagai pasal yang kedua ayat 9. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Melebihi firman Tuhan semesta alam, di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saya percaya banyak banget nabi-nabi yang menulis tentang nubuatan yang akan terjadi di perjanjian baru, bahkan hari ini banyak yang pastinya bingung lah. Waktu Hagai nulis ini, mereka tuh lagi bangun bait Allah kedua. Mereka baru balik nih dari pembuangan dari Babel. Bait Allah pertama yang didirikan sama Salomo udah hancur. Mereka balik, mereka sedih banget, mereka pengen lagi bangun bait Allah toh. Akhirnya mereka bangun bait Allah didirikan sama Zerubabel, akhirnya direnovasi sama Herodes. Nah waktu di dalam prosesi pembangunan bait Allah yang kedua, Nabi Hagai dapat suara Tuhan bilang begini, rumah yang kemudian nanti akan melebihi rumah yang terdahulu. Rumah yang ini nih yang lu mau bangun sekarang. Dan rumah yang nanti itu megahnya luar biasa, lebih megah daripada yang sekarang. Bingung lah pastinya. Pasti dalam pikiran mereka apa? Wow, pasti lebih besar ya dari yang sekarang. Terus dibilang apa? Kemegahannya kenapa disebut megah? Karena ada damai di dalamnya. Oh mereka gak ngerti lah. Pastinya. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Makin bingung lagi nih mereka. Waktu Yesus hadir, kalau dia ngomong sama murid-muridnya, terus dia ngajar di bait Allah, itu bait Allah kedua. Yang didirikan sama Zerubabel, direnovasi sama Herodes. Bagus, tapi gak sebesar yang punya Salomo dulu. Kenapa saya tahu? Saya pernah ke sana. Jangan serius banget sih, jam 2 siang kayaknya. Oke. Matius 12 ayat 6. Aku berkata kepadamu, Yesus loh yang ngomong, di sini ada yang melebihi bait Allah. Nah lo, murid-muridnya pasti bingung dong. Ahli Taurat pasti bingung lah, melebihi bait Allah. Pasti pikirannya apa? Melebihi dan besar, lebih besar daripada ini. Buktinya mana? Ada. Coba lihat Markus 13, ayat 1 dan 2.
Markus 13 ayat 1 dan 2. Ketika Yesus keluar dari bait Allah kedua ya, yang tadi dikatakan sama Hagai. Seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu ini dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Apa? Bait Allah. Megah, hebat, luar biasa. Ayat 2. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Itu nubuatan yang mengacu kepada bait Allah yang kedua, yang satu hari akan dihancurkan sama bangsa Romawi. Makanya Bapak Ibu kalau pergi ke Yerusalem, pergi ke kota tua, di luar kota tua, di luar temboknya itu masih ada bongkah-bongkah batu bekas bait Allah kedua. Hari ini, di tempat bait Allah yang kedua itu ada Masjid Al-Aqsa namanya. Di bawahnya ada tembok ratapan toh. Kenapa ada tembok ratapan? Karena bangsa Yahudi masih berharap dan menantikan kedatangan Yesus yang pertama kali. Dan mereka selalu berpikir harus ada bait Allahnya supaya dia hadir. Makanya dia nangis. Kita ke sana, kita kan nggak berdoa begitu. Kita berdoanya bilang apa? "Makasih Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir. Dan kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua." Mereka masih menantikan kedatangan yang pertama. Makanya mereka nangis-nangis. Nah, itu dihancurkan akhirnya toh. Semua ini dipertajam sama Paulus. Saya nggak punya waktu untuk jelasin semuanya. Nanti satu hari kita perdalam lagi lah ya. Paulus bilang begini, "Tubuhmu adalah bait Roh Kudus." Jadi rupanya yang Hagai katakan, yang megah itu siapa? Yang kaya itu siapa? Kita. Kenapa? Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kalau kita buka lagi, kita bongkar lagi kitab Roma, Bapa di sorga sudah diperdamaikan oleh Yesus. Makanya dikatakan rumah yang megah itu penuh dengan damai. Kenapa? Karena kita sudah diperdamaikan dengan Bapa di sorga, karena karya Yesus selesai di kayu salib. Makanya dikatakan kita megah. Itu artinya. Supaya kita paham hari ini betapa dahsyatnya kita, dan jangan sampai kita memperlakukan tubuh ini yang sudah ada terang Tuhan ini di dalam sini dengan sembarangan. Sampai-sampai Paulus bilang apa? Tubuhmu bukan punyamu lagi. Tidak tahukah kamu, dia bertanya gitu loh, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Don't you know? Kamu tahu gak sih? Kamu sadar gak sih? Gitu maksudnya. Jadi itu sebabnya kalau kita mengerti ini, kita akan paham bahwa terang Tuhan itu sudah terbit di dalam kita. Nah, itu sebabnya kalau kita baca Efesus pasalnya yang kelima ayat 8 mengatakan begini. Efesus pasal yang kelima ayat 8. "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang." Oke, kita udah ngerti ya itu dasarnya ya. Sekarang pahami ini baik-baik. Terang Tuhan terbit di dalam sini ya. Terang itu membawa pengharapan, membawa panduan bagi langkah-langkah hidup kita. Supaya kita tahu di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini kemana kita harus melangkah. Karena terangnya ada di dalam sini. It's a beacon light. Kayak pin dropnya ada di dalam sini nih. Pin dropnya Google Map. Tuhan kasih tahu, lewat sini ya nak, lewat sini ya nak. Ini pintunya aku tutup, bahaya ya nak di belakangnya. Jangan ke situ ya nak. Kamu jangan kecewa ya nak. Kamu belajar nanganin kekecewaan ya. Lewat sini aja ya nak. Dituntun pelan-pelan lewat terang di dalam sini. Pahami ini baik-baik. Waktu dia katakan selesai di kayu salib, proses penebusan terjadi. Yang ditebus saudara sama saya. Buminya enggak. Buminya tetap gelap. Makanya ada bencana, ada penyakit, ada orang jahat, tetap ada. Yang ditebus saudara sama saya. Nah, kita sekarang dikembalikan ke dalam fungsi awalnya Tuhan. Terangnya ditaruh di sini sekarang, kemudian firman-Nya juga ditaruh di sini. Nah, sekarang dia bilang, hiduplah maksimal seperti di awal di Firdaus. Tapi hati-hati ya, sekarang buminya gelap. Saya dalamin lagi. Terang Tuhan gak bisa pudar. Gak bisa dipadamkan sama apapun. Saya ulang ya. Terang Tuhan gak bisa dipadamkan sama apapun. Waktu manusia jatuh dalam dosa, terang Tuhan tetap ada. Cuman manusia dipisahkan dari terang Tuhan toh. Terang Tuhan gak bisa dipadamkan sama siapapun dan apapun. Oke, sekarang terang itu kan terbit di sini. Firman itu tinggal di sini. Tapi kan gak bisa padam Pak, betul gak bisa padam. Namun, perhatikan ini baik-baik. Terang itu bisa ditutup karena ulah kita sendiri. Ayatnya ada? Coba baca. Matius pasalnya yang ke-6, ayat 22 dan 23. Matius pasal yang ke-6, ayat 22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Saya udah bilang tadi ya, kalau tubuh ini pintu gerbangnya mulut. Kita nggak jaga makanan, sakit tubuhnya. Roh sama jiwa, itu pintu gerbangnya mata sama telinga.
nggak jaga mata sama telinga, yang masuknya sampah, yang keluar sampah. Oke? Nah, makanya tadi 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8, Lot itu orang yang benar, sama seperti kita sudah dibenarkan. Karena tidak menjaga penglihatan dan pendengaran, jiwanya yang benar tersiksa. Oke. Coba lihat. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, yang adalah bait Allah. Ya. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, terang yang ada padamu gelap. Gara-gara ulah kita sendiri kan, gak jaga mata. Betapa gelapnya kegelapan itu. Maksudnya gini, terang yang sudah ada ditutup sama ulah kita sendiri karena gak jaga mata. Gak baca firman, dimasukinnya sama yang lain-lain. Saya gak salahin ya, kita mau nonton Netflix, drakor, silahkan. Saya juga nonton kok. Cuman kalau tiap hari dimasukinnya begituan, ketika ada tekanan yang keluar drakor. Karena kita kan sponge hidupnya. Ya, yang input menentukan output kan. Jadi apapun tekanan keluar aslinya gitu loh. Jadi masukin firman Tuhan, dengar firman Tuhan, perkatakan firman, hidup di dalamnya, minta Tuhan saya mau hidup saya dikuasai firman. Itu yang terjadi, ketika itu terjadi terangnya gak akan pernah padam di dalam kita. Nah karena kita gak jaga mata, karena manusia gak jaga mata, akhirnya terang Tuhan itu ditutup sama kita. Ulah kita sendiri kan, yang rugi siapa? Diri kita sendiri akhirnya. Oke, mata gak dijaga, terang Tuhannya ditutup. Satu lagi, telinga gak dijaga, yang terjadi, itu kan pintu gerbang juga. Yang terjadi adalah terangnya ketutup. Ayatnya ada, coba lihat, Lukas 12 ayat 3. Lukas 12 ayat 3. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap, maksudnya yang kamu katakan diam-diam, mungkin orang gak dengar, dan kamu udah kebiasaan ngomong-ngomong begitu, akan kedengaran dalam terang. Akan kedengaran dalam terang maksudnya akan kelihatan ketika nanti di luar orang akan lihat. Dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah, akan kelihatan maksudnya. Apa yang kamu masukin ke dalam telingamu. Contohnya, hati-hati sama perkataanmu. Karena perkataan kita itu yang dengar, pribadi yang langsung dengar siapa? Kita sendiri. Saya punya teman ya, anak Tuhan loh, gak bisa tidur kalau malam, minum obat tidur. Karena dikit-dikit kalau latah ngomongnya gini, mati gua gitu. Terus saya bilang sama dia, coba deh lo rubah kata-kata lo. Kenapa sih dikit-dikit mati gua gitu. Satu hari dia mulai rubah, kan memang susah ya kalau ngerubah ya. Satu hari dia ngomong lagi, mati gue. Terus ada saya di situ, sorry Bill, hidup gue, Bill, gue hidup. Terus dia mulai ganti nih perkataan dia. Sekarang hari ini, tidur nyenyak, gak pakai obat tidur. Dia bilang gini, beda ya Bill, berarti dulu gue ngutukin diri sendiri ya. Iya. Terang yang ada di dalammu ketutup, bukan dipadamkan, ketutup sama ulah kita sendiri. Makanya Yesus bilang begini, jangan khawatir, Matius 6 ayat 31, dan berkata, apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Jadi kalau ada kekhawatiran dalam hidup ini, jangan diomongin. Ngomongnya begini, aduh gimana ya. Jangan. Telinga dengar soalnya. Ketika telinga dengar, yang masuk ke dalam sini, terangnya dipadamkan nantinya. Ditutup paling tidak. Jadi maksudnya adalah begini, kalau di dalam sebuah masalah, selalu perkatakan firman atasnya. Makasih Tuhan, engkau baik. Makasih Tuhan, engkau luar biasa. Lu lagi dalam masalah ya? Iya, realitanya begitu. Tapi Tuhan baik bro, tenang aja. Pasti Tuhan nanti akan lakukan semuanya on his time. Tenang aja deh. Gitu. Yang dengar apa? Telinga. Iman timbul akan pendengaran akan firman Allah. Pertanyaan berikutnya begini. Pernah gak ketemu sama orang? Ngopi-ngopi. Terus abis kita ngobrol sama dia, kita kecapean. Karena abis kita ngobrol sama dia sedikit-sedikit begini. Kita baru ngomong nih ya, kemarin gue tuh gini-gini. Oh iya, gue juga gitu, gue gini-gini. Pokoknya dia mau lebih hebat. Semua apa yang kita ngomongin dimentahin sama dia karena dia punya cerita lebih seru dari kita. Lama-lama kita duduk di situ, kita berhadapan sama orang yang bukan menjadi pendengar yang baik, betul nggak? Lama-lama kita capek. Terus besok-besok dia ngajakin kopi lagi, mau nggak? Nggak mau. Gue capek ngomong sama dia. Diri kita bisa melakukan hal yang sama kepada diri kita sendiri. Kalau kita mengatakan kata-kata negatif, mungkin kita puas secara emosi hari itu. Makanya orang yang marah, dia akan puas secara emosi. Karena dia marah, dikeluarin kemarahannya, dia maki-maki orang misalnya. Ya. Abis itu rasa bersalah biasanya, karena Roh Kudus di dalam sini kok. Apalagi kalau keluar kata-kata kotor. Akhirnya yang terjadi, jiwanya lelah. Makanya lihat deh, orang yang suka marah-marah, jiwanya lelah. Karena dia mendengar perkataan-perkataan dia sendiri, sehingga jiwanya kecapean lama-lama. Beda sama orang yang senantiasa ngucap syukur.
Walaupun dia ada dalam masalah, matanya pasti beda. Dia punya raut muka pasti beda. Karena senantiasa mengucap syukur. Dia mendengar firman setiap hari yang dia katakan lewat dirinya sendiri. Enggak, Tuhan baik. Nanti Tuhan akan lakukan semuanya on his time. Udah tenang aja gitu. Dia sedang ngomong sama dirinya sendiri. Dan jiwanya tidak lelah. Karena jiwanya mendengar firman. Itu kuncinya. Jadi terang yang ada di dalam kita jangan sampai ditutup sama ulah kita sendiri. Biarlah Natal ini kita sadar bahwa kita ini orang yang sangat kaya. Kita tuh plutokrat dikatakan. Kalau kita ngerti firman dan kita akhirnya hidupnya berdampak. Kita glowing. Makanya firman Tuhan bilang apa? Jadilah garam dan terang. Saya tutup sama ini ya. Baca sama-sama Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 dan 14. Ayat 13 dan 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Urutannya selalu garam baru terang. Garam dirasakan, terang terlihat. Kalau dibalik, kita menjadi star menurut apa yang dunia mau lakukan. Bintang di dalam dunia, makanya disebutnya superstar. Selebriti disebutnya star. Oh bintang tuh. Bintang ini, bintang itu. Wah macam-macam. Mereka selalu tujuannya mau nampak bukan dampak. Makanya superstar. Nah kalau di dalam kehidupan kekristenan dirasain dulu. Gak usah banyak ngomong. Bahkan kehidupannya akan berdampak dengan sendirinya. Garam baru terang. Garam itu salah satu gunanya adalah preservative waktu zaman dulu. Untuk mengawetkan sesuatu. Makanya makanan diawetkan lewat pakai garam. Makanya hari ini orang yang hidupnya ngerti firman di dalam sini yang kaya dan berdampak. Kalau ada masalah pembawa damai, duluan minta maaf. Kalau ada yang sedang berseteru, dia yang membawa damai. Barnabas lakukan itu kepada Yohanes yang disebut Markus, didamaikan dengan Paulus. Preservatif, garam. Terus salah satunya lagi adalah antiseptik. Kita kalau pegel-pegel, usapin aja sama garam masuk ke sauna. Itu salah satu antiseptik. Ada kesalahan, diperbaiki pelan-pelan, garam. Terus salah satu lagi apa? Garam buat nagih. Coba makan keripik asin, pasti nagih. Gak ada yang cuma makan keripik asin, udah gitu udah. Pasti pengen terus kan, pengen terus. Garam buat nagih. Makanya keberadaan kita biasanya buat nagih. Orang suka bilang gini, datang lagi dong gitu. Kenapa? Dirasain. Baru berdampak. Terus hope-nya di mana dong? Pengharapannya. Ini ayat terakhir ya. Coba buka sama-sama saya. Sungguh luar biasa kalau terang Tuhan itu jadi pengharapan. Efesus pasal yang pertama ayat 18. Light, hope, and wonder. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukan bagi orang-orang kudus. Supaya menjadikan mata hatimu apa? Terang. Jaga pintu gerbangmu. Agar apa? Supaya kamu mengerti pengharapan yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Jaga terang itu. Jaga pintu gerbangnya. Guard the star. Terjadilah pengharapan. Dan pengharapan itu akan glow. Membawa dampak. Karena kita menjadi orang-orang yang dirasakan secara garam. Dan menjadi terang dunia. Terangnya dalam kerajaan sorga itu, terangnya bukan sekedar hanya nampak, dia berdampak dalam hidupnya. Saya percaya makna Natal ini akan terus kita bawa masuk ke dalam tahun yang baru. Bentar lagi kita akan buka pintu tulisannya 2026, kita nggak tahu ujungnya seperti apa. Di dalam dunia banyak ketidakpastian. Tapi ingat, engkau adalah orang-orang yang sangat kaya di hadapan Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang penuh dengan kemegahan. Karena ada firman di dalammu. Firman yang menjelma jadi manusia tinggal di dalam kita. Terang itu terbit di dalammu. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Jaga pintu gerbang hatimu supaya hidupmu terus berdampak, jadi kado buat orang lain. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.